Inilah negeri tetangga kita, Malaysia. Dahulu dikenal dengan nama Negeri Tanah Melayu atau Malaya. Sejak ratusan tahun lalu, sejumlah kaum migran datang ke negeri ini. Mereka ingin mengadu nasib dan salah satunya berasal dari Banua Banjar. Dalam taman para istana raja, putih kuning eloknya. Konon kaum migran asal Banua Banjar itu setelah lama batanah banyu, baanak bacucu, bahkan babuyut, ternyata generasinya masih ada sampai saat ini. Rame benih tenggarong di waktu era, banyak orang berdatangan tulah di mana-mana. Budaya dan cara hidup mereka pun tak pernah luntur, layaknya sebagaimana di Banua. Cirinya yang paling menonjol adalah tetap berbahasa Banjar. Tidak heran lihat adat seni budaya eta. Meski terkadang aneh kedengaran di telinga orang Banjar saat ini, karena dalam berbahasa mereka masih kental menggunakan dialek daerah asalnya masing-masing, seperti Kelua, Kandangan, Alai, Martapura, Banjarmasin, dan lain-lain. Darah elok, basah kuyup, umpat jua belimbur, sirih kuning basah kuyup makin elok. Mata sudah. Keberhasilan dalam kehidupan dicapai oleh generasi ke generasi, mulai dari generasi pembuka hutan hingga menjadi generasi para pemimpin Malaysia. Lebih dari 6 orang menteri di negeri Tanah Melayu ini adalah keturunan orang Banjar. Dan lebih dari itu, orang-orang asal keturunan Banjar ini dalam kehidupannya tampak lebih bermartabat. Ada yang menjadi ulama, anggota parlemen, kaum cerdik pandai, sampai peniaga dan petani yang tangguh. Dalam laporan Batiti Bubuhan Kulaan Banjar di Malaysia ini, akan kami turunkan salah satu hasil rekaman kami bertemu dengan seorang tokoh warga Malaysia asal keturunan Banjar. Kuning ku makan benua eta, tumbuh lebat dalam taman para istana raja, putih kuning eloknya darahku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bubuhan Banjar dimanapun berada, khususnya pemirsa Banjar TV. Siang hari ini menjelang sholat Jumat, kita berada di seputar Masjid Tinggi di Baganserai. Kita hendak mendengar kisah Pak Haji Sulaiman dan orang-orang Banjar di kampung ini tentang nangkai apa baharinya bahuma di Baganserai, dan dengan kemajuan teknologi ini nangkai apa bahuma di Baganserai ini wayah ini. Pak Haji Sulaiman, silakan pian bekesah. Atau Pak siapa? Pak Usman kau bekesah. Abdul Manan. Ya, kalau asal usulnya sawah ataupun perumahan di sini gunakan semua tenaga tangan. Nah, cok kambing, tajak, cangkul, sisir, rumput, semuanya. Tapi dah mula tahun 85 dia udah mula pakai mesin traktor.
Rumput-rumput tu di tanah ni Ini diracun dulu. diracun dulu, lepas tu ditraktor. Lepasnya untuk tanaman padi ni bukan macam dulu pakai cucuk kambing ditanam padi itu di sini. Sekarang ni ditabur buah padi tu, ditabur Benih. benih, ditabur bukan menggunakan tangan, Ya. mesin. Mesin. Mesin dia macam ada Dihamburkan. tiupan. Jadi kan Sembur. macam ni lah jadinya. Jadi tidak macam dulu lagi lah. Sekarang orang Bahuma, pebendang, aci tunjuk tangan guna lah. Ada lagi gunakan tenaga. Pakai. Kau traktorkan tanah kau naik, racunkan, semburkan benih padi, macam itu. Benihnya kada melihat lagi. Benihnya rendah lagi. Lepas itu dibaja. Dia adalah tata cara baja membaja. tu Baja tu Pupuk. pulang, dipopok. Dipopok. baja tu pulang disubsidi, diberikan oleh kerajaan. Pejabat pertanian. Nah, mereka akan bagilah tiap-tiap rumah tu berapa keperluan. Nah, jadi menurut Pak Haji Manan dan Pak Haji Sulaiman, awalnya orang Banjarbahari datang sekitar awal 1900 itu minta bagian kapling tanah dengan penguasa di sini. Dulu apa ngarannya Pak Haji? DO, District Officer. District Officer. Nah, Kalau di sana apa namanya? ya, dinas pertanian Ah, lah, dinas macam dinas pertanian. Enggak, waktu itu macam di ini bupati. Ketua, bupati. District Officer itu bupati bupati. waktu zaman British. British, ya. Nah, waktu zaman Inggris itu District Officer itulah yang berwenang untuk membagi tanah. Satu orang asal sanggup itu bisa mendapatkan lebar 50 meter, panjang 200 meter. Jadi satu kapling itu ada kurang lebih 2 hektar. Nah, wayah ini berapa kalikah Pak Haji dalam setahun kita kau Bahuma? Setahun selalunya dua kali. Selalunya dua kali. Jadi kan proses penanaman padi itu dari kita menyembur benih itu dia akan membesar, makan masa 3 bulan baru mencapai buah. Mulai berbuah. Berbuah dan setengah bulan dia akan masak. Nah, lalu ulun hendak bertakun secara ekonomis. Ini kalau 2 hektar ini menghasilkan berapa ton? Rata-rata saja. 2 hektar tu salat. 2 hektar tu selalunya mendapat 13 tan. 13 ton. Padi kering ya. Padi kering dan harganya 1 tan ialah $1,200. Ringgit kah dolar? Ringgit Malaysia atau dolar Malaysia. Dolar 1.200 ringgit Malaysia per ton. Lepas itu subsidi pertanian tiap-tiap 1 tan 250 ringgit. Ini yang menarik nih, Bubuhan Banjar TV Kulaan nih. Ya, Setiap menghasilkan 1 ton, itu Subsidi. Pemerintah kerajaan memberi subsidi 250 ringgit. 250 ringgit. Ya. Oh, tambahnya Kalau 13 tan kali 200 boleh pergi ke Indonesia. Banjarmasin. Jadi sudah dapat hasil dari menjual bani, Ya. ditambah lagi dengan Subsidi. bonus Ya. subsidi Bonus dari bonus. pemerintah. Ya, ya. Oh, Jadi nyaman. ini maksudnya apa? Untuk mendorong orang Menggalakkan supaya usaha. berbahuma, Bahuma. supaya pehumaan jangan ada nang kada diguna. Ya. Wah, luar biasa. Selain daripada subsidi 250 ringgit dari hasil per ton, Ya, apalagi yang dapat? subsidi baja. Baja, pupuk pun dapat Pupuk, subsidi. pupuk. Nggih. Lepas tu jualan kena pakai ada satu buku jualan. Jadi berapa tan kita jual hendaklah serahkan ke pejabat pertanian ataupun pejabat peladang. Nah, ulun sekarang bertakun pulang, harganya per ton itu kurang lebih berapa ringgit Malaysia? Tadi 1 tan. nggih, 1 tan 1.200. 1.200 ringgit. Ditambah dapat subsidi 250 ringgit. Kalau dikurangi dengan biaya produksi, masih ada untung berapa kira-kira?
Saya ingat dalam 60% keuntungan. Oh, 60%. 60% Keuntungan, keuntungan dari nilai produksi. Wah, Lepas luar tu lagi ada special subsidi. biasa. Mhm. Kalau kita sebiasanya 2 hektar mendapat 12 ke 13, Ton. tapi kita mendapat 14 tan. Kita lagi ada special subsidi lagi. Ditambah lagi Tambah lagi Rangsang lagi lah. motivasi. saham tambahan. Oh, selain dari nang 250. Iya. Oh, Iya. Popeston. Macam itu. Itu macam galakan lah, satu galakan. Menggalakkan. Bubuhan Kulaan Banjar TV, kita bicara dalam konteks ketahanan pangan dunia. Nah, Malaysia sudah mengambil tindakan-tindakan agresif semacam itu. Mereka menyediakan irigasi free, Irigasi free. baja atau pupuk atau fertilizer baja, free. Subsidi. Kemudian ada subsidi siapa yang mengatam sampai dengan 12.000 ringgit, 13 ton, itu dapat subsidi 250 ringgit per ton. Kalau lebih Kalau pada itu, lebih pada itu dapat lagi bonus special tambahan. bonus tambahan. Wah, ini luar biasa. Jadi di sini tidak ada pehumaan yang menganggur, Pak Haji lah. Ya, Tidak ada ya. Lalu yang saya tanya lagi nih, adakah jua tikus atau hama lain di pehumaan ini? ada. Racun semuanya Diberi, boleh di- boleh berhubung dengan pejabat peladang Minta pertanian. di sana. Boleh berhubung dengan mereka dan mereka akan Turun. dengan harga yang kurang lah, harga yang rendah untuk mendapatkan racun-racun mangsa. Oke. Jadi fungisida, pestisida dan obat-obat untuk penyubur dan penghindar hama penyakit tanaman itu pun disediakan free kah? Tak Harus beli. beli, tapi Harga rendah. harga dengan terkawal lah oleh Jabatan Pertanian. Nah, inilah Bubuhan Kulaan Banjar TV, Pak Haji Sulaiman dan Pak Haji Manan. Ini adalah orang keturunan Banjar, warga Malaysia yang menikmati karunia Allah melalui Bahuma. Lagi satu cerita peringkat kita Bahuma ni, tadi peringkat tanam je. Okay. Bila dah masak padi ni, dia ada lagi memukul, mengarat padi, tak ada lagi ngetam, dia ada lagi. Pakai mesin. Semua gunakan mesin. Mesin tu dia pergi 10 ke sana, hektar. sini ke sana Sehari sampai bisa sampai 10 hektar. habis 20 hektar. lori tunggu. Masuk Truk, lori terus. Terus. Dulu dimasukkan ke guni, Itu diangkat. disewa apa punya sendiri mesinnya? Itu di ada pabrik. pihak publik lah. Oh, pabrik kilang Nah. banihnya itu Nah. berisi Lori, Lori. terak tadi. Ini berisi apa, mesin padi. traktor. Mesin Nah, mengetam mereka padi. Sendirian orang, ada orang swasta lain. Kita kena bayar lah. Adakah macam koperasi atau usaha bersama Bubuhan Banjar. Bahuma ini untuk mengelola satu area sawah misalnya? Di sini pemerintah telah pun mengadakan sistem peladang. Jadi ada pertubuhan peladang di sini. Okay. Jadi pertubuhan peladang tu menguruskan semuanya di atas arahan kerajaan. Ya. Jadi semua di sana. Nak baja kah, nak apa, racun kah, semua di sana. Jadi semua petani itu Nah. terdaftar di dalam anggota Pertubuhan peladang pertubuhan daerah. peladang daerah. Ya. Jadi anggota pertubuhan peladang daerah ini semua keperluannya diurus oleh manajemen peladang. ini. Nah, sampai panen. Subsidi pun melalui Sampai pejabat panen peladang. pun. Kalau pejabat peladang tak endoskan Okay. perolehan sekian. Kalau mereka tak melalui peladang, mereka tak akan dapat Tak subsidi. dapat. Dia Nah, begitu. ulun hendak bertakun lagi, dibandingkan dengan Bahuma dengan berkebun sawit, mana yang lebih untung? Tapi pada ketika ini sawit lah. Ketika ini sawit lebih karena sawit berharga sekitar 400 ke 500 Satu 400 ton. per ton. Kalau sudah 400 sudah banyak untung. Sudah cukup Dia lumayan. kalau satu ekar, dia selalunya 60 pokok, boleh mendapat ke 2 ke 3 tan. Yang 5 tahun pokok. 5 tahun pokok ke Yang atas masih-
2 tan lah kebiasaannya. Maknanya 2 tan itu 60 pokok dalam 1 ekar saja. 1 ekar maknanya Rp800 20 hari. Per 20 hari. 20 hari ambil buah. Setiap 20 hari ambil buah. Bukan sebulan. 1 ekar dapat berapa? Rp800 1 ekar. Kalau 1 hektar maknanya 1.000 lebih lah. 1.800 gitu. Kalau 1 hektar dapat kurang lebih 1.800. Dia 1 hektar 2 ekar. 1 hektar 22 ekar. 2,2. Oh, 2.2. 2,2. 1 hektar 2.2 ekar. Kalau punya tanah 2 hektar berarti punya 4.4 ekar. 1 ekar 1 kali panen 20 hari Ya. dapat 2 tan. 2 tan. Harga 1 ton Rp450. Rp450. Jadi pada dasarnya sawit lebih menguntungkan daripada Bahuma Bani. Tetapi warga kita di Bagan Serai sebagian besar masih memelihara pertanian sawah. Ya, sebab sawah ini kalau tidak ditanam dengan sawit kena memohon, kena memohon dari pejabat daerah ubah syarat tanaman. Bukan senang mau dapat Jadi kelulusan. tidak semena-mena, Ya. tidak boleh sembarang orang boleh mengganti tanaman sawah padi menjadi sawit. Kalau atau tanah itu dalam gerannya tanaman padi, ia taklah ditanam dengan padi. boleh sawit. Lain tanam sawit kena denda. Nah, Bubuhan Kulaan Banjar TV, Muhammad Ari, Hasan Zainuddin, dan Sanusi Bahabar, Tumatan Bagan Serai, Banua Negeri Perak, Malaysia. Limbah ini kita akan bertemuan lagi di fokus-fokus acara Batiti Bubuhan Kulaan berikutnya. Putih kuning, eloknya darah tulah tenggarong, tingkah laku sopan santun ramah menawan hati. Nah, kami sampai sudah di bubuhannya di Banjar di Malaysia. Bubuhannya di sini di Malaysia ini kada lagi bertanjang, kada lagi juga merincah. Kayak kalau kita di kampung merincah, memuntah, mampar, marumput. Bubuhannya di sini kada lagi. Bubuhannya langsung pakai mesin. Ini aja dihamburnya aja, nah kada berbaris kada berbaris nah. Kayak di kampung berbaris, ini kada. Ini nyaman buah Malaysianya, mengatam pun kada lagi jualnya. Langsung pakai pabrik, langsung pakai langsung pakai pabrik, langsung dikatamnya, langsung pakai karung, langsung dikirim pulang. Nah, itulah bubuhan Malaysia nyamannya pada bubuhan kita di Banjar. Mudah-mudahan kita di Banjar juga bisa meniru nah kayak di Malaysia juga. Nah, sedikit kami hendak berkisah dari apa yang sudah didengar dari Bubuhan Kulaan Banjar tetuha-tetuha di sini, bahwa Bahuma di Bagan Serai di Malaysia ini tidak dengan cara 3 kali tanam. Ya, Kalau di Banjar kita pertama menaradak, ya, kemudian limbah itu banih diandak di pehumaan, ya, limbah itu hanyar dipecah anak banihnya, hanyar ditanam. ya. Berarti ada 3 proses. Nah, di sini setelah panen tanah dikeringkan, kemudian limbah itu ditraktor, diupahakan bubuhannya mentraktor, lalu diberi pupuk. Nah, setelah itu didatangkan mesin menghambur biji banih. Nah, dihambur aja. Jadi biji banih itu dihambur, tidak lawas kemudian lalu tumbuh sehingga tidak beraturan nang kayak di Banua kita berbaris lalu ada jalan liga sesala banih. Nah, coba kita perhatikan sekarang bahwa ini banih yang bertanamnya hanya dengan dihamburakan, dan itu pakai mesin juga, dipakai mesin juga dihambur banihnya, sehingga banih ini tidak beraturan, tetapi seolah-olah memang ada jarak di antara rumpun dengan rumpun yang lain. Dan dalam 3 bulan mereka sudah akan banih ini sudah mulai berbuah. Lalu dalam waktu 4 bulan mereka sudah mulai panen. Dan dalam setahun di pehumaan mereka ini di Bagan Serai bisa berhuma 2 kali. Setahun 2 kali, karena ini juga didukung oleh sistem irigasi yang baik.
Dan ini mereka mengatakan bahwa begitu Malaysia merdeka, maka seluruh tanah di Malaysia ini ditata ulang sehingga pemanfaatan dan tata ruang wilayahnya menjadi jelas, yang mana pehumaan, yang mana kebun karet, dan seterusnya. Nah, lalu di pehumaan ini semua air untuk irigasi disediakan secara gratis oleh pemerintah Malaysia. Inilah sebuah kelebihan dari sistem perekonomian di Malaysia dan kita salut, dan mudah-mudahan ini bisa menginspirasi buat bubuhan kulaan di Banua Banjar.